bisa dinyalakan aja kameranya ya. Halo semuanya. Um, aku aku pengen kasih info sedikit nih. Jadi kita ini di Ed Global memiliki budaya dalam program belajar yang teman-teman dapat terapkan saat ini di webinar kita. Yang pertama adanya inklusi step up dan step back. Jadi komunikasi ini akan berjalan lancar jika adanya komunikasi dua arah ya teman-teman. Maka terkadang kita perlu men-step up diri atau mendorong diri untuk terlibat dalam diskusi. Dan juga kita perlu men-step back dengan memberi kesempatan lawan bicara kita untuk berbicara juga. Yang kedua, bebas untuk bertanya. Jadi nanti selama webinar ini semua siapapun itu dapat bertanya sesukanya karena bertanyalah lebih awal dan sesuai yang diperlukan karena tidak ada yang namanya pertanyaan bodoh dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga juga, setiap orang wajib menjaga privasi dan keamanan. Pengambilan foto, video maupun audio harus melalui persetujuan pihak yang bersangkutan. Yang keempat, tidak terima komentar verbal atau non-verbal seperti gerak tubuh yang menyatakan mengisyaratkan penghinaan, pelecehan, serta melanggengkan opresi seperti penindasan yang terkait gender, identitas, ekspresi gender, orientasi seksual, karakter tubuh seperti abilitas dan disabilitas, penampilan fisik seperti wajah, bentuk, ukuran tubuh, ras, suku, agama, ataupun umur. Yang kelima, diskusikanlah dan perdebatkan idenya, bukan menyerang orangnya secara subjektif. Yang keenam, menempatkan setiap orang sebagai sumber pengetahuan kita. Dan yang ketujuh, selalu ingat mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Yang kedelapan, utamakanlah toleransi untuk dapat menciptakan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Begitu ya, dari 8 budaya dalam program belajar ini tuh mengandung hal-hal yang berarti, jadi kita bisa terapkan saat webinar kita agar berjalan dengan lancar ya teman-teman. Udah lumayan banyak juga. Aku coba mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Perkenalkan, aku Natalia Miracle, bisa dipanggil Nata, mewakili Ed Global sebagai moderator pada webinar hari ini. Sebelumnya izinkan aku berbagi informasi singkat terkait Ed Global. Ed Global merupakan organisasi non-profit yang mendukung sektor pendidikan non-formal dengan menciptakan berbagai program internasional yang menitik beratkan pada isu-isu global. Organisasi kami memfokuskan diri pada pemberdayaan pemuda, kohesi sosial, dan program perdamaian yang bertujuan mengembangkan kebudayaan antara sesama manusia dan antar negara. Kami percaya bahwa generasi muda akan tumbuh dengan baik melalui pendidikan secara global, berhubungan dengan masyarakat dari budaya yang berbeda, dan diperkenalkan pada pengalaman pendidikan yang baru. Kami juga berharap dengan mendukung pengembangan masyarakat global, kami dapat memelihara kedamaian, berkesinambungan, dan kesejahteraan dunia. Udah makin banyak aja ini ya teman-temannya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan Ed Global hari ini. Untuk teman-teman, mohon menuliskan kehadirannya dalam dapat mengakses form yang sudah dikirim dalam kolom chat, nanti dibantu tim Ed Global. Oke, dan aku mohon izin akan merekam dan mengambil foto untuk dokumentasi dan keperluan publikasi media sosial kami. Mohon konfirmasi jika setuju atau tidak setuju di kolom komentar. Jika ada yang merasa keberatan, kami tidak akan menayangkan dokumentasi wajah teman-teman di media sosial. Untuk teman-teman mungkin yang bisa menyalakan kameranya, bisa langsung menyalakan ya, biar kita bisa engage lebih dekat lagi, karena kan komunikasi dua arah nih ya. Adanya komunikasi dua arah itu aku dengan Kak Fadil, atau aku dengan Kak Harun, atau aku dengan yang lainnya. Jadi bisa mengapresiasi kami dengan menyalakan kamera. Nah, topik kita nih apa sih sebenarnya? Topik kita kan interkultural komunikasi, komunikasi antar budaya. Jadi, seperti yang kita ketahui dalam lingkungan pekerjaan ini kan sudah jauh berbeda, sudah mengalami evolusi dari generasi-generasi sebelumnya, di mana kita akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, seperti usia, ras, etnis, dan juga kemampuan. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, kalau misalkan partner kerja kita itu pastinya punya keberbedaan dengan kita, tidak mungkin dong sama persis gitu kan ya.
Tapi tahu nggak sih sebenarnya itu para pemimpin perusahaan atau organisasi di seluruh dunia ini menjadikan keberagaman dan inklusi tersebut sebagai prioritas serta membentuk tim. Tim yang beragam dan inklusif membawa sejumlah manfaat yang meningkatkan produktivitas. Namun, ada tantangannya juga yang mengikutinya, seperti miskomunikasi berulang atau ketidakpekaan yang mengakibatkan tim merasa tidak didukung. Inilah saatnya kita belajar bersama, menyelami tips untuk berkomunikasi antar budaya yang efektif. Kita mulai dengan mempelajari betapa pentingnya intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Maka mari kita sambut Kak Fadil, Kak Dian Yunita Fadila. Halo Kak Fadil. Halo Kak Nata, halo kakak-kakak semua. Ya, aku coba bagi profil kakak sedikit ya, biar orang-orang pada ngacungin jempol. Jadi beliau ini tuh saat ini sedang bekerja di social media content creator intern di Dutchway Welle. Tadi aku udah diajarin tapi agak lupa nih ya. Deutsche Welle, Deutsche Welle. Oke, bener. Aku kayaknya nanti harus les dulu nih sama Kak Fadil ya, biar bisa ngomong. Dan juga beliau adalah sosial media spesialis di Dampak Sosial Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman di bidang community management di pemimpin.id, serta Strategic Alliance Manager of PR di ISEC Universitas Negeri Jakarta. Kak Fadil juga seorang yang sangat gemar dan ingin belajar banyak hal. Oleh karena itu, membawa dirinya menjadi volunteer di Hutan Itu Indonesia dan juga mentor of Forest is Our Friend, dan beliau memiliki beberapa penghargaan di antaranya Mentor of the Year, Top 10 Putri Kartini, dan winner of Gerakan Bantu Belajar Pondok Inspirasi Project Consultant. Keren banget nih, sore-sore kita bisa sharing ilmu dengan orang yang segudang ilmu. Kak Fadil, halo. Hai semuanya, aku dibacain kayak gitu jadi wah terima kasih banyak ya. Kak Fadil terbang, Kak Fadil terbang. Aku Waduh. enggak bercanda. Kayak balon dong aku ya. Berarti Gimana nih Kak? Apa kabarnya nih Kak? Lagi alhamdulillah sebenarnya tadi baik. kita udah ngomong ya, lagi sibuk Udah apa? ngobrol. Alhamdulillah baik. Tadi pagi ngantuk sih karena di sekitaran Jabodetabek hujan, ya kan? Iya bener banget. Dan itu. Di kamu di daerah kamu juga? Iya, aku di Bekasi. Coba teman-teman yang dari Bali nih, gimana? Ayo coba, aku Hmm. pengen denger nih suaranya. Hujan gak guys? Hujan katanya. Bali mendung. Oh mendung. Mendung. Kita kedapatan hujannya ya Kak Fadil. Kita dapetan hujan. Berarti nanti udah lagi jalan lagi OTW. Tenang ya guys. Hati-hati aja ntar. Tunggu aja. Kita tuh bakal ngobrol apa sih Kak? Kita bakal dapat ilmu apa sih dari Kak Fadil nih? Coba dong kasih tahu dikit aja. Kisi-kisi gitu. Kita bakal ngobrolin mengenai komunikasi antar budaya. Mungkin kalau teman-teman yang jurusannya ilmu komunikasi pernah dapat ini kali ya sebagai mata kuliahnya gitu. Dan kita nanti kita bakal ngobrolin secara santai aja gitu, nggak banyak teori, tapi semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Iya benar banget. FYI juga aku tuh anak Ilkom Kak. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus untuk aku bisa belajar dari Kak Fadil. Jadi kira-kira kita nih akan bahas apa itu intercultural communication ya Kak ya. Dan teori-teori apa yang dapat kita pelajari dan diterapkan dalam intercultural communication ya Kak. Dan yang ketiga, jenis-jenis dari intercultural communication. Jadi sebenarnya intercultural communication itu apa sih Kak? Coba bisa dijelasin nggak Kak? Mau langsung sekarang aja dimulai atau gimana? Boleh langsung kali ya, biar udah nggak sabar nih aku. Teman-teman pasti udah nggak sabar juga. Oke, thank you Kanata. Jadi aku bakal manggil semuanya di sini pakai kata kak ya. Jadi biar kita asik, saling asik, dan aku mau coba share screen dulu kali ya. Oke. Semoga dia udah masuk. Nah, sebelum mulai, aku mau kita semua kenalan dulu. Yuk kenalan, aku mau tahu ini ada 20-an orang di sini, 21 sekarang. Ada Kak Dea yang baru masuk. Aku mau tahu dong kakak-kakak semuanya dari mana aja. Mungkin boleh di kolom ininya ya, kolom chatnya ditulis. Biar kita kenalan nih dari mana aja.
Bali. Hai Kak Harun, ada Kak Harun di Bali. Yang lain di mana nih? Kak Nia dari Bali, Kupang. Kak Nefertiti, Bekasi. Oke, good. Dari mana lagi? Jakarta, Kak Felina. Jawa Timur, Klaten. Wah, Jakarta, Kalbar, Kak Malkus. Mantap, Kak Catur, Jawa Timur. Kuta Utara, Kak Tria. Bekasi Pride. Cocok. Bekasi Pride. Oke. Yang lain ada lagi? Dari mana? Bekasi. Oke. Sip. Sondet. Oke. Sondet. Kita dekat rumahnya berarti Kak Prakoso ya. Jadi aku sekarang gantian kenalan. Aku namanya Dian Yunita Fadila, biasanya dipanggilnya Fadil. Memang kadang orang kalau mikir Fadil habis itu laki gitu ya. Cuma ini enggak, ini Fadila gitu. Dan Fadil ya perempuan tulen alhamdulillah gitu kan. Dan ini WhatsApp Fadil ini Instagram aku kalau kita mau temenan, dan aku sekarang jadi founder di Puan Bisa dan juga kerja di Dampak Sosial Indonesia Yayasan sebagai sosial media spesialis, dan aku anaknya Jaktim Pride gitu. Jadi dari kecil di Jaktim, jadi kadang mohon maaf banget kalau bahasa-bahasa Jaktim gue keluar gitu ya. Jadi bahasa-bahasa Jaktim dan bahasa-bahasa agak-agak Betawi gue keluar, mohon maaf. Dan aku izin pakai gue lu kadang ya, kakak-kakak di awal gitu, nggak masalah kan? Nggak masalah, Kak. Nggak masalah ya. Oke, aku khawatir ada yang kurang berkenan aja. Kalau misalnya kurang enak bahasanya tinggal dibilang aja gitu. Nah, ini sneak peek kenalan aku. Tadi kakak-kakak juga udah kenalan, dan ternyata banyak banget juga ya yang di luar Pulau Jawa gitu. It's good to know you guys, dan kalau bisa on cam kayaknya lebih seru sih, biar kita ngobrol terus-terusan ya, biar kelihatan muka juga gitu. Nah, sebelum aku mulai apa itu intercultural communication, mungkin kakak-kakak bisa nonton dulu kali videonya ya. It's a big world, full of difference and diversity. Sorry, mau tanya, suaranya keluar gak ya dari videonya? Keluar, Kak, aman, Kak. Oke, alhamdulillah. How you see others is influenced by your own cultural perspective, and how others see you is influenced by their cultural perspective. What happens when you speak? Do people from other cultures understand you in the way you intended? How flexible is their approach to rules? Is formal or informal behavior expected? And how do different cultures approach timekeeping? In today's global business environment, it is essential to learn how to navigate across different cultural landscapes. You need a good set of tools to do this. You need an understanding of how different cultures trade and do business, an insight into how different cultures communicate, and a clear idea of how different cultures manage people. To be a savvy global traveller, you need to be willing to undertake the journey of understanding other cultures. Develop cultural intelligence so you can communicate confidently across cultures. Oke, itu tadi ada sneak peek video gitu ya mengenai intercultural communication. Kira-kira kalau dari video tadi kakak-kakak dapat informasi apa aja nih? Ada yang aware kah? Boleh mungkin langsung di unmute gitu. Jadi kita bisa ngobrol atau tulis di kolom chat. Kira-kira tadi tuh videonya ngomongin apa sih sebenarnya? Ayo, jangan sampai aku tunjuk, Wak. Kayak mau ini ya, Bun, kayak mau sekolah. Iya, aduh, jadi deg-degan kayak kuis ya. Bener. Ayo, kira-kira tadi videonya ngomongin apa?
Coba Ada deh. perbedaan budaya, Kak. Kenapa? Perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Oke, thank you Kanata. Mungkin coba ke Kak Dea Usahlah. Tadi kamu lihat videonya. Halo Kak Dea. Iya, Kak. Ais, mantap. Kira-kira videonya tadi tentang apa, Kak? Tadi tentang perbedaan budaya, dua individu yang berbeda dengan latar belakangnya budaya. Oke, mantap. Thank you, Kak Dea. Mungkin aku tanya ke Kak Prakosotri mungkin. Halo, Kak. Halo, Kak Prakoso. Tadi tim anak condet nih, Kak Prakoso. Ya, tadi videonya tentang apa, Kak? Kamu sempat lihat gak? Sempat aware gak? Langsung unmute juga nggak masalah. Apa nih? Ditunggu. Iya sih ya. Ditunggu. Kalau mau di unmute, monggo, Kak, boleh. Oke. Apa sedang mengetik? Oke, sambil mungkin nungguin Kak Prakoso, aku mau tanya ke Kak Tria deh. Hai Kak Tria. Hai, dengar suara aku gak ya? Aku lagi Dengar. di tempat umum dan ramai banget. Tapi tadi oke, sempet apa ya, nonton gitu ya. Gimana sih cara memahami bagaimana cara memahami perbedaan antara orang dari latar belakang atau ragam yang berbeda gitu. Dan kita mesti tahu kuncinya itu supaya orang-orang dari beda budaya ini bisa kerja bareng gitu secara harmonis gitu sih, kayaknya gitu. Oke, mantap. Thank you so much Kak Tria, good job. Oke, kita lanjut. Jawaban kakak-kakak semuanya hampir benar. Bukan hampir benar, sudah benar gitu ya. Dan keren banget jawabannya. Sorry. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi kita udah ngomongin konsep nih, atau teori dari sebenarnya intercultural communication itu apa sih gitu ya. Jadi intercultural communication itu refers to the communication between people from two different cultures gitu. Terus juga ada yang ngomong simbolik, interpretatif, transaksional, contextual process in which people from different culture create shared meaning gitu. Jadi konsepnya udah ketahuan nih, berarti ada dua atau bahkan lebih gitu ya orang yang memiliki background berbeda, terlebih di culture gitu. Terus juga yang dimana sama-sama create share meaning gitu. Jadi udah dapat konsepnya dulu nih, intercultural communication itu seperti itu, bisa simbolik gitu ya, entah bahasa itu kan banyak ya, maksudnya nggak hanya bahasa lisan gitu, ada bahasa tulisan atau bahkan bahasa isyarat gitu kan. Nah, itu adalah konsep dari si intercultural communication gitu. Oke, nah bentuk-bentuknya sebenarnya bentuk komunikasi antar budaya, mohon maaf agak typo dikit, agak kekurangan R, kayaknya R-nya lagi cadel jadinya dia nggak ditulis gitu ya. Jadi pertama ada komunikasi internasional gitu, yang pasti kalau internasional beda negara gitu, kayak kita simply ngobrol sama ya Singapura kan mereka udah pakai bahasanya banyak, kayak ada Chinese, ada Melayu gitu kan, ada bahasa Inggris juga gitu, itu udah beda gitu. Terus ada komunikasi antar ras yang dimana komunikasinya itu terjadi antar kelompok ras dan juga etnis, dan kalau etnis ini berarti ya etnis yang berbeda gitu. Selanjutnya, nah aku mau kakak-kakak lihat lagi video, sebenarnya contoh video intercultural communication yang selalu terjadi di Indonesia nih, in daily life ya. Coba kita lihat dulu. Ami.
cerita cicing heula. Ada cuma rancang cicing. Naon sih? Hi V. Oh, halo. Well, my friend just passed away. Oh, I'm sorry to hear that, Angel. Yeah, can you please accompany me to her funeral this 4 p.m. today? Oh, 4 p.m. Oh, I think I can. Yeah, Just I'll wait wait. for me, okay? Okay, I'll wait you here. Okay. See you. See you. Hey, Angel. Let's Hi, go. V. But why are you wearing red shirt? I thought Tiongkok. Angel! Wow! Yes! Let's go eat this after this! Ami! Let's join us! We're going to eat this! There is pork and then chicken! Pork? Sorry, Ami! I'm sorry. Why is she wearing shorts? I don't know. Why is she wearing shorts? Oh, astaghfirullah.搞什么呀？假戏。Oke. Agak kayaknya banyak yang rada relate juga kali ya. Kanata aku sempat ngeliat kamu banyak ketawanya. Gimana? Apalagi yang pas itu kan, upacara kematian yang orang Cina. Jadi itu kan tadi aku udah bilang ya mama aku tuh orang Batak, tapi papa aku tuh orang Cina. Jadi waktu kematian kakek aku pun aku nggak dibolehin pakai baju merah selama 40 hari gitu loh. Jadi aku tahu pas dia pakai baju merah aku langsung tahu, wah parah ini. Karena sangat opposite ya dari maksudnya dari banget. maknanya. Malah jatuhnya jadi menghina mereka mengiranya gitu takutnya. Benar setuju. Nah itu juga terus juga tadi ada bahasa Sundanya cicing itu kan diam, tapi tadi ada orang Bali di sini itu ternyata kan guguk gitu in the harsh word gitu kan. Jadi memang bikin banyak akhirnya ya jadi miskom gitu. Apalagi tadi ya banyak hal lagi gitu yang kalau diinget-inget sangat amat relate ya ternyata dengan kehidupan kita gitu. Oke. Tip. Nah, jadi Oke, nah sebelum itu aku juga mau kasih lihat kalian sebenarnya apa sih intercultural communication gitu ya, dan apa sih intercultural awareness. Setelah kita lihat contohnya tuh tadi ya, apa sih yang harus kita lakukan? Intercultural awareness may sound more complicated than it actually is. Let's follow Tim and have a look at what it means. If you went backpacking around the world, you would find that people behave in very different ways. Let's take a simple thing like greeting somebody. In different cultures, it can look like this, or even this. Now, the beautiful thing about our international Testo community is you get to meet people from all over the world. It also means that you have to team up with them for global success in order to avoid misunderstandings and to work together effectively. That can be tricky because different cultures have different perspectives on things. When it comes to time, for example, or to personal space. Sometimes intercultural communication can be confusing.
And even simple things like dining habits may need getting used to. So how do we gain intercultural awareness? By exchanging our different points of view and working on it together as one big community. And these 10 bullet points will help us in intercultural situations. Be open to new encounters and curious for new experiences. Don't be afraid. Be vigilant and observe so you won't make a faux pas. And, of course, respect foreign customs, rituals and culture. Be patient, and in case somebody does not behave how you expect, don't take it personally. Be kind-hearted. Share your own customs and culture with others. And finally, share your intercultural experience with colleagues and friends. That's the way to cultivate intercultural awareness at Testo. Oke, itu dia tadi ada videonya ya. Gimana nge-greeting orang aja, setiap negara tuh punya ciri khas masing-masing. Bahkan orang Jawa sama orang Sunda tuh kalau salaman nggak ketemu. Aku lupa deh, apa Sunda gini dulu, apa Jawa, Sunda gini dulu, apa Jawa yang gini. Jadi kayak saling begini-gini loh. Jadi nggak ketemu gitu istilahnya. Karena kan mama papaku juga sebenarnya mama Sunda gitu ya, papa Jawa. Dan kadang kalau ya aku tahu kayak ada hal tersebut dari kecil sebenarnya. Jadi mungkin kayak Kanata gitu, tahu. Jadi misalnya kalau lagi ada acara kematian gitu nggak boleh pakai baju merah gitu. Meskipun mungkin ya beda culture gitu dari ayah, tapi ya kita harus menghormati juga gitu kan. Makanya tidak melakukan hal tersebut gitu. Dan banyak sekali gitu ya, maksudnya ya memang di Indonesia sendiri kan pulaunya banyak, budayanya banyak gitu. Apalagi ketika kita udah keluar Indonesia makin lagi tuh budaya makin banyak lagi, dan bahkan kena culture shock kan banyak orang gitu. Makanya kadang harus belajar dulu nih sebenarnya budaya di sana seperti apa sih gitu. Oke. Akan next. Intercultural awareness. Nah, jadi untuk bisa atau untuk menghindari dari bias intercultural communication itu kita harus intercultural competent gitu. Pertama itu caranya kita harus flexibility and ability to tolerate high level of uncertainty. Jadi pasti akan banyak tuh uncertainty itu ketidaksesuaian atau bahkan ketidakpastian gitu. Ketidakpastian antara banyak hal gitu kan. Kayak misalnya mungkin kalau kita pergi ke Aceh gitu kan, ya at least pakai baju yang atau celana yang panjang gitu kan. Tapi kalau udah keluar dari sana kita bisa sesuai sama diri kita sendiri, asal tetap sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Jadi memang kita harus fleksibel gitu dengan hal-hal tersebut gitu. Terus yang kedua, open minded itu penting banget gengs gitu ya, di mana pun kita ada gitu. Open minded itu penting banget. Mungkin yang udah nonton KKN Desa Penari itu kan ya kan, nah itu sangat amat itu bukan film horor, kalau nyari horor jangan di situ gitu, itu film azab gitu kan, ada yang bilang. Nah makanya kita harus respect juga gitu. Nah jadi open minded itu juga penting banget. I mean kalau saudaraku juga orang Hindu sebenarnya gitu, dan setiap pagi tuh pasti ada istilahnya dupa ya, atau yang di depan rumahnya segala macam gitu. Nah kalau yang zaman dulu kan, bukan zaman dulu sih, beberapa minggu lalu pernah ada berita kan kalau misalnya suka dikasih gitu juga di atas gunung gitu. Nah orang-orang yang nggak respect tuh menghancurkan itu gitu. Nah padahal itu nggak boleh sama sekali gitu. Nah itu makanya kita wajib open minded terhadap hal-hal tersebut. Itu penting banget, dan I believe kakak-kakak semua di sini yang datang 22 orang ini punya mindset yang sangat open gitu terhadap hal-hal baru terlebih gitu ya. Jadi nggak langsung telan mentah-mentah, atau bahkan kita harus memang menyesuaikan diri gitu. Ketiga, sensitivity. Sensitivity ini maksudnya adalah penggunaan kata-kata juga dan perilaku pastinya. Makanya tadi di awal aku sempat izin, kadang aku suka ngomongnya gue lo gitu, kadang aku kamu gitu. Aku ke tim aku juga karena mereka nggak cuma dari Jakarta,
aku juga suka izin ngomong pakai gue lo gitu. Makanya sensitivity itu penting juga. Apakah yang gue omongin ini menyakitkan gak ya gitu. Itu hal yang juga sangat amat penting. Keempat, adaptif ya kan. Adaptif itu ya percuma aja kayak tadi udah open minded tapi gue nggak adaptif ya bodoh aja gitu kalau kata orang Jawa kan, sama aja ya lo udah open minded ya cuma open doang tapi lo nggak bisa adaptif dengan misalnya lo harus pindah ke culture yang sangat amat beda gitu ya, lo harus adaptif tapi tetap ada filter. It's really important gitu. Oke. Terus juga ada politeness, sopan gitu ya, tadi respect dengan budaya, balik lagi KKN Desa Penari gitu. Itu harus banget respect budaya dimanapun gitu. Jadi kayak aku suka aja sih sebenarnya ngelihat budaya-budaya di Indonesia gitu ya. Bahkan kalau di daerah Jawa juga ada aku kurang tahu deh, mungkin kayak semacam Islam tapi ada yang versi Jawanya gitu kalau nggak salah ya gitu. Maksudnya jadi suka banyak hal gitu, dan itu salah satu ini Indonesia juga gitu, salah satu keberagaman Indonesia juga yang sangat oke banget, dan makanya harus polite gitu. Waktu itu sempat viral juga di sosial media ketika di Bali kan ada beberapa tempat yang kalau perempuan lagi haid nggak boleh datang kan karena holy gitu, suci di sana. Terus ada bule yang datang terus bilang, oh so yang di bawah sini tuh dianggapnya nggak holy gitu. Terus kayak orang-orang di bawah lagi ngomong gini, Mbak belum pernah ini ya merasa sakit tapi ke dokter nggak ada apa-apa kayak gitu. Istilahnya takut atau Mbak nggak pernah ngerasa ketempelan atau apa gitu. Maksudnya ya itu kita dimanapun berada, kalau memang mereka bilang nggak boleh saat itu ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Makanya kita harus sopan dimanapun berada. Terus juga avoid stereotype. Ini nih hal-hal yang kayak gini nih, kayak misalnya orang suku tertentu nih kayak gini banget gitu kan, jadinya gue nggak mau deh kalau sama dia ngobrolnya, atau kayak orang-orang ini mah pelit biasanya kayak gini, suku tertentu ini pelit nih. Nah nggak begitu kehidupan gitu istilahnya. Jadi ya stereotype itu sih, makanya sebenarnya tuh biasa aku tuh bete banget sama stereotype gitu. Aku tuh kalau dibilang lo mah stereotype doang atau apa, ya nggak ada. I mean ya itu cuma pemikiran, kayak menurut aku ya pemikiran orang-orang zaman-zaman dulu, karena meskipun sukunya sama tapi kan orangnya beda gitu. Setiap orang punya perspektifnya masing-masing gitu, dan itu ya nggak ada sih menurut aku stereotype seperti itu gitu ya. Jadi memang harus dihilangkan. Terus ada reflectiveness dan mindfulness. Nah, hal-hal ini bisa kita tentukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, untuk nomor 7 di intercultural communication. Apakah what behavior did the other side use that confused me or that I didn't understand? Jadi ini untuk hal-hal reflektif nih ketika kalian sudah ada di suatu lingkungan baru gitu ya. Terus juga ada how did the other side perceive my behavior? Terus juga have I achieved the outcomes I was looking for? What were the reason for my success or failure? Terus juga in what ways do the other person's behavior or belief different from my own? Jadi dari budaya-budaya itu, kalau misalnya kalian pergi ke tempat baru ya coba direflektifkan, mereka welcome nggak sama kita nih. Kalau nggak welcome ada yang salah nggak? Kalau misalnya di Jepang kan bilang bahwa sumpit itu nggak boleh taruh di atas gini kan gitu, karena itu suatu bad luck gitu. Nah buat kita yang nggak tahu ya naruh aja gitu. Kadang kalau makan hokben pun yang gitu aja nancep gitu, masih banyak tuh kan ya makan kayak gitu. Nah hal-hal tersebut yang memang harus selalu kita reflektifkan, selalu kita mindfulness-kan gitu. Apakah itu hal yang perlu dilakukan atau enggak gitu. Oke. Nah, kita masuk ke komunikasi antar budaya dalam bernegosiasi. Jadi kalau negosiasi itu yang seperti kita tahu ya, dalam Kamus Oxford ada suatu cara untuk mencapai
kesepakatan, dan di mana tuh pihak salah satunya tuh membujuk satu sama lain sampai akhirnya bisa ketemu di tengah gitu ya. Terus proses-proses negosiasi itu pakai segitiga kebalik kakak-kakak gitu ya, dari preparation, relationship building, persuasion, terus juga sampai bawah tuh sampai agreement ya. Jadi dari preparation itu sendiri adalah para negosiator itu berusaha untuk memahami konteks dan latar belakang lawan bicara gitu. Terus baru mereka ke relationship building. Itu perlu banget untuk saat bernegosiasi tuh. Relationship building tuh menurut aku perlu sekali gitu ya. Jadi membangun mutual trust gitu. Terus juga baru exchange of task related information, terus baru persuasion, dan tadi terakhir agreement-nya atau terakhirnya nih apa nih kesimpulannya. Nah, ketika ngomongin intercultural communication, pasti kita akan bernegosiasi dengan orang yang mungkin background-nya berbeda gitu sama kita. That's why makanya kita harus understanding nih negotiation style-nya seperti apa. Nah, ada setiap negara memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus believe dengan hal itu dulu. Terus baru memahami perbedaan budaya dalam bernegosiasi akan membantu dalam mempersiapkan bernegosiasi. Ya kan? Terus yang terakhir itu juga saat bernegosiasi lebih baik tuh kita bertatap muka daripada komunikasi tulis. Balik lagi, sempat aku mention bahwa komunikasi itu nggak hanya komunikasi ini aja, komunikasi muka gitu, tapi ada tulis gitu. Apalagi kadang kalau typing ya suka bikin miskom nggak sih, padahal nggak ada intonasinya, kayak kamu marah ya kayak gitu kan misalnya. Ya bener banget Kak. Ya kan, apalagi kalau sama doi nih misalnya gitu. Santai aja, biasa aja dong, biasa sih kayak gitu. Soalnya Bun. Bun gitu. Jadi kadang harus A-nya dibanyakin gitu. Saya udah rasa ramah, padahal belum tentu gitu. Makanya avoiding lah kalau bisa komunikasi tulis, kalau ya bisa langsung ditelepon atau ya tatap muka lebih baik gitu. Nah, ini dari Elizabeth Bergeret, seorang penulis, bilang bahwa communication is the lifeline of any friendship. Jadi balik lagi, komunikasi itu adalah lifeline nih buat of any friendship gitu, untuk persahabatan atau pertemanan atau friendship apapun gitu, atau relationship apapun. Jadi perlu banget nih kakak-kakak untuk make sure komunikasi kalian oke gitu. Suara aku aman nggak ya? Terlalu rame nggak? Aman kok Kak, masih jelas. Aman, oke, alhamdulillah. Oke. Sip, jadi itu aja paling untuk komunikasi antar budaya. Mungkin teman-teman bisa kita ngobrol lagi gitu ya di Instagram aku, WhatsApp Fadil, atau LinkedIn aku. Jadi tadi communication is the lifeline of any friendship. Bener banget. Mungkin kalau misalkan orang Indonesia lebih taunya bahasanya komunikasi itu adalah kunci dari segalanya, ya nggak sih? Dalam hubungan apapun komunikasi itu penting. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ngomongin tentang intercultural communication, dengan orang yang berbeda latar belakang seperti budaya, umur, atau lain sebagainya. Gimana nih? Coba kita sharing-sharing dulu kali ya sebentar biar saling merekatkan hubungan gitu. Apalagi kan ada yang jauh dari NTT tadi teman kita, atau dari Bali yang bisa sharing mungkin pernah merasakan pengalaman yang seperti itu. Kadang gue kira tuh siap ya, gue mau ready nih gitu. Rupanya udah selesai ya. Udah selesai, iya. Terus kayak oke, gue harus make sure lagi apa nih maksudnya gitu. Biar nggak decision makingnya nggak salah gitu kan. Iya bener banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih belum ada yang pada mau sharing nih, aku coba mau sharing juga nih ya kali ya, biar kita boleh monggo nggak. Jadi
dari At Global juga nih, aku berkesempatan ikut nih Kak ke Filipina. Dan di Filipina ini tuh aku dapat ketemu sama orang-orang yang beda negara gitu kan. Latar belakangnya tuh beda banget. Terus pas di Filipina kita toiletnya itu beda banget dari Indonesia. Jadi tuh communication, intercultural communication kan bisa aja didasari oleh pengalaman-pengalaman ya kayak. Jadi tiba-tiba toiletnya itu bak airnya itu ada di luar Kak. Sedangkan kita kan Indonesia ini lebih commonnya bak airnya di dalam pastinya kan. Dan gayungnya pasti di dalam dong. Dan kita harus kayak keluar ngambil air dulu. Kayak aku bingung juga sih, rada bingung. Terus ngobrol sama mereka, ini kenapa ya kayak gitu? Oh enggak, emang di sini tuh commonnya seperti itu. Oke. Rupanya pengalamannya baru juga ya. Untungnya aku nggak kayak, kok ini kenapa ini ada di sini? Marah-marah nggak jelas. Untungnya aku bertanya dulu gitu. Dan rupanya memang sudah commonnya seperti itu. Terus apalagi nih, kayak papa mama aku kan beda banget latar belakangnya kan. Papa aku Cina, sedangkan mama aku dari Indonesia, apalagi Sumatera. Dan juga aku tuh kentalnya dengan daerah Sumateranya Kak. Akhirnya di orang-orang yang latar belakangnya Sumatera juga. Jadi tuh kalau aku sekolah, aku tuh punya kalau ngomong tuh suka kenceng. Suka kayak manggil, sini, kenceng. Suaranya cempreng, kenceng. Jadi kayak orang-orang bilang, lu jangan marah-marah dong, jangan marah-marah terus. Padahal aku tuh kayak biasa aja ngomongnya, tapi mereka selalu nganggapnya itu marah-marah. Jadi belajar intercultural communication itu berarti penting banget ya, biar kita dapat memahami latar belakang orang-orang juga gitu. Kalau misalkan menurut kakak nih, intercultural communication ini tuh pentingnya kenapa sih Kak gitu? Untuk dipelajari itu pentingnya gimana Kak? Kalau menurut kakak sendiri? Penting banget sih. Pentingnya karena ya setiap orang tuh beda background. Pertama ya kan, jangan sampai ya tadi yang si perihal siap doang tuh kagak kelar-kelar gitu istilahnya gitu. Ya gue udah selesai UTS gitu ya, jangan sampai ketika dia bilang sampai kita nggak siap itu maksudnya adalah udah akhirnya sebenarnya dia potensial kandidat nih buat masuk, misalnya buat masuk Puanbisa gitu, tapi karena dia lagi UTS dan lagi hektik jadinya tinggal kita masukin, padahal yang dimaksud tuh dia udah selesai gitu kan. Jadi hal-hal tersebut tuh yang memang ketika ternyata memang kita nggak tahu, setuju banget sama Kanata bahwa ya nanya dan harus respect, itu hal yang penting gitu, karena nanti itu berpengaruh sama decision making kita di belakang juga gitu. Dan apa ya, culture shock itu tuh ya mungkin bisa dikurangi dengan cara belajar dulu gitu budaya mereka seperti apa gitu. Jadi kalau temen aku yang di luar negeri, kita tahu lah ya pasti kebanyakan kalau di daerah Eropa atau di Amerika tuh mereka nggak pakai air kan buat kamar mandi gitu. Nah karena kita udah tahu itu, akhirnya ya ada kayak botol gitu loh, botol yang ada selangnya gitu, kayak itu buat minum kucing deh, apa nggak ngerti gue. Iya, kebawa. Jadi iya buat kayak gitu ya untuk pas di kamar mandinya gitu. Jadi memang sudah prepare. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang memang harus disiapkan biar nggak api nih bun gitu. Iya ya, bener banget nih. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja ditanyakan untuk Kak Fadilnya ya, biar kita bisa sharing lagi lebih dalam tentang intercultural communication. Bisa langsung menulis dalam kolom chat. Aku juga Aku. Oh iya, silakan Kak. Salam kenal Kak Fadil, aku Harun, anak At Global juga. Mau tanya, apa sih tantangan terbesar dalam komunikasi interkultural? Itu aja. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Thank you Kak Harun. Tantangan terbesar adalah mungkin perspektif, itu hal yang aku rasakan gitu ya. Apalagi maksudnya kalau kita ambil kasus aku sebagai founder di Puanbisa gitu kan, timnya alhamdulillah udah kayak sekitar 60-an, banyak, dan terus juga dari berbagai Indonesia. Itu tuh perspektif itu penting sekali gitu. Jadi dan komunikasi itu penting gitu, makanya kayak sesimply alignment itu juga hal yang harus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya ketika di Puanbisa itu pertama kali tim member baru datang, yang kita lakukan bukan harus job desk-nya lo kerjain apa, gue kerjain apa, enggak, tapi alignment dulu. Kamu suka apa,
lo nggak suka diapain gitu, misalnya kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak oh gue nggak suka nih kalau di chat malam misalnya gitu, atau mungkin aku kayaknya nggak biasa deh kalau dipanggilnya gue lo gitu, gue pengennya aku pengennya aku kamu gitu. Nah hal-hal tersebut tuh jadi perlu adanya alignment gitu Kak Harun, semoga menjawab ya. Ya, aku juga mohon Iya Kak, mengingatkan juga terima ya kasih. untuk maaf. Oke, untuk teman-teman yang baru saja hadir mungkin tadi dan belum berkesempatan untuk mengisi absensinya, bisa langsung diisi aja di kolom chat ya teman-teman. Oke, mungkin yang lain mau bertanya lagi, bisa langsung gitu. Halo. Halo Kak Fadil. Ini aku boleh tanya? Boleh dong Kak. Monggo Kak, silahkan. Halo Kak, jadi aku tuh pernah punya pengalaman yang cukup lucu gitu ya. Waktu itu aku lagi konferensi di Jerman, terus aku kan ketemu beberapa orang yang tadi ada sih di video kakak yang apa namanya, how to greet people itu. Waktu ketemu aku dia nge-greet-nya maaf ya, meluk gitu, meluk, dan aku sebagai orang muslim kayak nge-freeze gitu Kak. Aduh, ini kok meluk ya? Padahal ya emang kesalahanku sih untuk nggak search dulu kayak minor-minornya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kan gini ya Kak, kalau misalnya kita mau ke suatu negara nih untuk jangka waktu yang lama, misal buat studi atau buat konferensi atau buat apapun, itu kan kita seharusnya search dulu ya culture di negara tersebut apa, terus kemungkinan-kemungkinan yang datang itu dari negara mana aja, jadi kita bisa penyesuaian. Tapi kalau misalnya hal-hal minor itu kayak apa ya Kak, kadang-kadang kan kalau kita search di Google itu nggak sampai yang in detail banget gitu loh, tapi itu tuh muncul gitu secara tiba-tiba kayak loh serius nih meluk gitu kayak gitu Kak. Thank you. Oke, jadi pertanyaannya gimana biar nggak ini ya, nggak shock gitu Kak Tasya, atau gimana? Iya, biar nggak shock Kak. Soalnya kan kadang-kadang hal-hal minor kayak bagaimana mungkin kalau negara-negara yang kayak Jepang atau apa gitu kan sudah banyak yang apa ya aware kalau oh mereka nyapanya bukan pakai salaman gitu. Tapi kalau negara-negara yang lain kan biasanya masih kurang terekspos gitu Kak. Itu gimana sih Kak biar bisa adapting lebih cepat gitu loh. Soalnya kan kadang-kadang kalau search kita nggak nemu nih gitu, nggak nemu infonya, kita juga nggak punya relasi yang tinggal di sana gitu kayak. Jadi kayak blindly gitu ketemu orangnya, wah ini gimana ya gitu. Gitu Kak. Thank you. Oke, thank you Kak Tasya. Aku coba menjawab sebaik mungkin ya dengan pengalaman aku. Kalau hal tersebut memang memang kalau di luar negeri ya, apalagi kayaknya di Eropa tuh di Inggris juga, kalau greetingnya laki-laki sama perempuan itu pasti mereka peluk terus kayak cepika-cepiki gitu kan. Terus kalau kita yang sebagai muslim, tak dulu boy, bentar boy, belum nih. Bentar dulu coy gitu. Nah, memang awalnya kaget sih Kak, karena kita tadi udah nyari tapi kok nggak ketemu. Ya sebenarnya ya experience itu is the best learner gitu, learning kan. Memang dari pengalaman itu kita belajar banyak, makanya tadi juga ada open minded itu penting banget. Terus juga tadi tuh yang pertama harus fleksibel dengan uncertainty gitu, tapi bukan berarti hal-hal tersebut itu kan sudah di ranah agama ya istilahnya. Kamu tuh bisa banget langsung ngomong sorry gitu, kayak gue nggak bisa nih diginiin gitu karena in my religion ini forbidden banget buat gue gitu. Nah itu bisa kamu ngomong kayak gitu sih Kak Tasya. Jadi it's okay banget hal-hal seperti itu. Terus kayak sesimpli kamu muslim nggak boleh makan pork gitu kan. Nah itu juga bisa kamu bilang biar mereka juga akhirnya belajar juga tuh, ketika mungkin kamu diundang makan malam, mereka nggak akan menyajikan hal tersebut gitu. Atau bahkan kalau di Jerman biasanya tuh minum bir itu kan hal yang wajar ya di sana gitu kan, minum beralkohol. Nah kamu bisa mention dari awal gitu bahwa gue nggak bisa minum ini gitu, dan mereka ya akan menjudge hal tersebut. Makanya untuk menghindari bias juga seperti itu, kamu
saling share gitu loh, saling share customnya apa sih adat istiadatnya. Dan memang kalau memang nggak ketemu yang tadi searching gitu ya dari pengalaman sih Kak Tasya. Tapi kalau sudah di luar kamu ya bilang aja kamu nggak bisa gitu. Semoga menjawab ya Kak Tasya. Oke Kak, thank you. Terima kasih. Nah, Kak Fadil nih, kita dapat pertanyaan lagi nih. Senang deh kalau misalkan banyak yang bertanya. Jadinya kita bisa sharing lebih dalam ya kan. Dari Kak Catur Rekno Siswati. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana kita memposisikan diri kita ketika bekerja di perusahaan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda? Apakah kita harus mengikuti budaya mereka atau bagaimana ya Kak? Oke, ini lebih ke kerja ya Bun. Beda mungkin sama kayak tadi student exchange atau konferensi atau apa. Kalau bekerja itu memang setiap perusahaan atau bahkan kalian ikut komunitas itu mereka punya culture yang beda-beda gitu kan. Nah, ketika kalian masuk itu kan ada masa probation biasanya ya selama 3 bulan ketika mau kerja. Nah di situ tuh adalah di mana masa-masa kamu menggali dan mencari tahu perusahaannya ini culture-nya seperti apa sih, teman-temannya seperti apa sih. Balik lagi karena ini sifatnya bekerja gitu, kalau kamu sudah berusaha untuk fit in nih terus-terusan gitu ya tapi ternyata nggak masuk, I think it's okay banget kalau kamu keluar gitu. Karena misalnya budaya itu memang toksik menurut kamu gitu. Tapi kalau budayanya masih aman-aman aja, masih santai, kamu bisa growing gitu, ya udah hajar aja. Memang itu lebih ke fleksibilitas gitu. Tapi kalau kamu udah istilahnya udah mengerenggang sendi-sendi kehidupanmu gitu, udah sampai lentur tapi tetap nggak bisa gitu. Jadi ya udah, selama itu nggak toksik keluar aja. Sama itu nggak toksik, iya tetap aja, kebalik. Kalau nggak toksik itu tetap aja, tapi kalau dia udah toksik banget, ya udah keluar aja. Gitu Kak Catur ya, karena ini ngomongin kerja ya, beda. Berarti tergantung kondisi ya Kak ya? Iya benar-benar tergantung kondisi karena memang ya begitu gitu, di tempat lain pun seperti itu, di manapun ya. Ya tapi ada juga yang bilang kalau tempat kerja ya adalah di mana lo nyari duit doang gitu, bukan nyari teman. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang benar-benar nyari teman juga gitu. Nah balik lagi ke moto kamu atau visi kamu gimana di tempat kerjaan gitu Kak. Oke, siap. Gimana nih Kak Catur? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih katanya Kak Fadil. Dan juga nih ada satu lagi pertanyaan dari teman kita, Prakoso Tri Ardana. Aku bantu ini ya. Tentang beradaptasi, haruskah kita tetap menerima dan beradaptasi dengan kultur budaya lain, walaupun itu berseberangan dengan kultur dan budaya kita? Gimana nih Kak Fadil? Oke, ngefilter itu tetap penting ya. Mungkin waktu setiap kita sekolah sempat mention banyak banget budaya yang masuk, tapi ngefilter diri itu adalah hal yang penting gitu. Jadi ini balik lagi ke diri gitu ya. Aku nggak bisa nganggap ini salah, ini jelek gitu ya. Dan itu karena tergantung background dari ras, etnis, religion gitu. Kalau kalian merasa ini boleh gitu dari semua, karena kan kita dari kecil itu udah ditempa dengan hal-hal tersebut gitu ya, apalagi di bagian religion gitu. Kalau menurut aku kalau ini sudah berseberangan dengan religion gitu dari Islam, ya gue bakal say no gitu. Meskipun ya tadi balik lagi kayak di Jerman tuh sangat amat common buat minum bir gitu ya, mungkin mereka nggak kenal jahe kali ya sis gitu kan. Mereka nggak kenal, belum tahu aja dia ya Kak. Iya benar kan, makanya mereka akhirnya minum bir gitu untuk menghangatkan diri mereka itu sebenarnya. Tapi kalau kamu merasa minum bir untuk keseharian oke, ya udah go ahead gitu. Kalau kamu merasa itu tuh bisa gitu berterima, tapi ya berani aja untuk selalu mengfilter apakah ini sesuai sama background gue atau enggak gitu. Istilahnya kalau misalnya mungkin di kita bahasa Jermannya tuh Zusammenleben itu apa ya, Indonya tuh kayak
kumpul kebo gitu kan istilahnya. Itu kan di luar negeri hal yang common kan. Kalau kalian rasa maksudnya secara diri kalian itu nggak masalah, ya udah gitu. Jadi ya harus pintar-pintar ngefilter aja kata kosong gitu. Wah, bener banget ya Kak ya. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya, komunikasi itu kan proses ya. Jadi kita harus uh, nge-build dulu dari kecil demi kecil dengan beradaptasi. Dan beradaptasi ini dengan kita memfilter keadaan dari diri kita dan lawan dari kita juga gitu ya Kak ya. Betul banget. Jadi makanya kan dari kecil tuh sudah ditanamkan ilmu-ilmu itu kan sama orang tua, sama lingkungan gitu. Ya kalau dirasa itu hal yang baik ya lakukan. Nih, berarti apa namanya? Apa sih Kak poin-poin penting gitu yang harus kita ingat dan kita pertimbangkan dalam menjalani atau mempelajari, mengaplikasikan juga intercultural communication ini Kak? Poin-poin penting gimana intercultural communication tetap terjalin gitu ya maksudnya. Yang pasti open minded tadi tuh, open minded itu penting, respect. KKN Desa Penari, gengs, ingat. Respect gitu kan, respect sama budaya lain meskipun mungkin kita tidak menganut atau tidak mengikuti, tapi ya kita harus tahu kalau itu dilarang ya jangan diikutin gitu. Maksudnya ya tadi tuh kalau di Bari, di Pura gitu kan, kalau ya perempuan lagi haid nggak boleh masuk, ya udah jangan masuk, ngapain lo masuk gitu, itu kan udah nggak respect gitu, udah nggak jelas hidupnya begitu. Terus juga tadi harus fleksibel dengan uncertainty, itu karena akan banyak hal banget gitu ya, dan polite wajib, dan kalau misalnya dirasa terakhir kalau dirasa ini memang sudah tidak sesuai dengan your custom, mending saling share customnya gitu, jadi biar satu sama lain bisa saling mengerti. Keren banget. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara ya. Jadi sebelumnya aku mau bantu mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi daftar kehadirannya, bisa langsung diisi di kolom chat ya teman-teman. Aku coba bantu kirim ulang lagi, mungkin ada teman-teman yang belum mengisinya, bisa langsung diisi. Dan juga balik lagi aku mau berterima kasih banyak untuk Kak Fadil untuk mau menyempatkan untuk berbagi ilmu yang sangatlah penting ini ya. Bukan hanya di Indonesia doang bisa kita terapkan, untuk teman-teman kita mungkin ketemu dari luar negeri, kita bisa langsung menerapkannya, jadi nggak sabar nih pengen keluar negeri. Bercanda. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengikuti program belajar Act Global. Bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, mohon DM tim kami yang bernama Amel, yang merupakan admin dari grup WhatsApp Act Global Info dengan format sertifikat, nama lengkap, dan alamat email. Nanti mungkin tim saya bisa langsung bantu di chat ya untuk formatnya. Dan juga aku pengen kasih info sedikit, kami sedang sangat senang membuat program belajar untuk anak muda di Indonesia. Semua program belajar yang telah kami buat ini tidaklah berbayar, namun kami telah menghabiskan ratusan jam dalam meluangkan waktu kami untuk melakukan program pendidikan non-formal ini. Jadi, jika teman-teman menyukai program kami dan ingin mendorong kami untuk berbuat lebih banyak, teman-teman dapat memberikan kami kopi dengan kontribusi teman-teman dalam jumlah berapapun, akan memberi kami semangat bekerja lebih keras lagi untuk memberdayakan anak muda kreatif di Indonesia. Dukung kami di link berikut, aku akan kirim di kolom chat, dan juga untuk teman-teman bisa langsung follow sosial media Act Global di Instagram, Facebook, Twitter, maupun website juga. Akan aku kirim juga di kolom chat. Terima kasih telah mendukung kami. Dan juga aku mohon izin juga ya untuk foto dulu kita bareng-bareng ya, teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau on cam dulu, boleh on cam ya teman-teman. Bentar ya. Halo? Muka aku kelihatan nggak ya? Kamu ini Kak, mati, nggak kelihatan. Kameranya off. Halo, suara aku kedengeran juga guys? Maaf. Udah aman. Oh, ini deh.
kita foto ya. Untuk teman-teman yang mau on cam bisa siapa nih muka-muka cantik gantengnya ya. Oke, kita foto ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Yang 3 ya. Oke, udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Balik lagi, jika teman-teman ada yang ingin mendukung kami dalam membuat program belajar, bisa memberikan kami dalam link berikut yang akan kami kirimkan dalam kolom chat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fadil. Terima kasih kakak-kakak semua. Dadah.